Seni dan politik adalah membicarakan sejarah panjang polemik kebudayaan Indonesia. Sejak zaman Sultan Takdir Ali Syahbana versus Ki Hajar Dewantara, dilanjutkan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat versus Manifest Kebudayaan. Dan hingga saat ini, yang bisa kita saksikan adalah polemik antara Bumi Putra dan komunitas Salihara. Polemik kebudayaan yang berlangsung sepanjang sejarah bangsa Indonesia tersebut membicarakan satu tema pokok, yakni hubungan antara seni dan politik. Seni dalam konteks bagaimana peran yang mestinya diambil oleh seni untuk membangun bangsa serta mencerdaskan kehidupan masyarakat. Itu pun sebaliknya, bagaimana politik menciptakan infrastruktur bagi tumbuh kembangnya kreativitas kesenian secara utuh dan menyeluruh. Namun, video ini tidak akan berbicara tentang sejarah polemik kebudayaan Indonesia secara lebih luas. Bagi saya, polemik kebudayaan tersebut masing-masing telah memberikan sumbangan yang amat berarti bagi kehidupan kesenian dan kebudayaan Indonesia. Sebutlah semisal, lahirnya Avandi di lapangan seni rupa dan Pramudia Ananta tur di lapangan sastra. Dua maestro dalam medan kesenian Indonesia ini telah membuat publik seni internasional tercengang lewat karya-karyanya. Video ini bermaksud untuk meninjau masing-masing pengertian dari seni dan politik, sekaligus akan membicarakan bagaimana hubungan antara keduanya dalam konteks bermasyarakat dan bernegara. Secara etimologis, kata seni berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu sani, yang artinya pemujaan atau persembahan dan pelayanan, yang erat kaitannya dengan upacara keagamaan. Dalam bahasa Belanda disebut genie, dalam bahasa Latin disebut genius, yang artinya kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir. Pengertian seni menurut beberapa pemikir, semisal menurut filsuf klasik Aristoteles, yakni seni adalah bentuk pengungkapan dan penampilannya yang tak pernah menyimpang dari realitas. Bagi filsuf eksistensialis Immanuel Kant, seni adalah suatu impian karena rumus-rumus tak dapat mengikhtiarkan kenyataan. Bagi sastrawan besar Rusia, Leo Tolstoy, seni merupakan ungkapan perasaan pencipta agar orang lain dapat merasakan apa yang dirasa oleh seniman. Politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis atau kota, negara, dan theta atau urusan. Juga berasal dari kata politikos yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Bagi Socrates, pengertian politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Joyce Michel mendefinisikan politik sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum bagi segenap masyarakat. Dan menurut pemikiran hukum tata negara Hans Kelsen, politik adalah etik dan teknik. Etik berkenaan dengan tujuan manusia agar tetap hidup secara sempurna. Teknik yang berkenaan dengan cara manusia untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi, jika dua paparan pengertian tadi dipadu-padankan, maka akan lahirlah pengertian bahwa seni akan membuat sikap politik tidak menyimpang dari realitas aslinya, seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles. Sedangkan politik akan membuat seni menjadi lebih kontekstual dan terlibat dengan turut mengambil peran dalam menentukan kebaikan bersama yang terrefleksikan lewat karya seniman seperti yang telah diutarakan Socrates. Hematnya, karya seni adalah sikap politik seniman. Politik adalah seni untuk menciptakan keseimbangan tatanan. Kesadaran untuk memadukan kekuatan seni dan politik seperti yang sudah dijelaskan tadi belum pernah dilakukan oleh kelompok seni dalam sejarah kesenian Indonesia. Secara tegas dan terang-terangan, yang menerapkan seni dan politik dalam kerja kreatif seninya adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat. Lewat cetusan ideologi, politik sebagai panglima, seni adalah jiwanya. Di masa Presiden Soekarno, hampir setiap partai atau organisasi memiliki sayap seni dan kebudayaan. Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN). Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Ada lagi Partai Sosialis Indonesia (PSI)
yang anggota partainya sebagian berasal dari para petinggi perumus manifest kebudayaan, dan Lembaga Seni Budaya Muslim, Les Bumi, sebagai sayap pengembangan seni Islam di dalam tubuh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Yang disebutkan terakhir masih tetap bertahan sampai saat ini. Pesatnya perkembangan dari partai dan organisasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran masing-masing lembaga kebudayaan yang dimiliki. PKI, konon, memiliki masa politik yang begitu besar di masa itu, disebabkan karena hebatnya pengorganisasian dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Lekra lewat kesenian. Bahkan di masa awal kemerdekaan Indonesia, Soekarno mengajak banyak perupa Indonesia berpameran di luar negeri hanya untuk menunjukkan kekuatan politik Indonesia lewat karya-karya lukis yang inovasi secara teknik. Soekarno beranggapan bahwa seni adalah tanda kebesaran sebuah bangsa. Itulah yang mendorong Bapak Marhaen ini membangun monumen-monumen nasional, menyelamatkan bangsanya dari jurang inferioritas bekas bangsa jajahan. Yang mengherankan adalah fenomena sikap anti-politik seniman, pula fenomena politikus yang hanya menganggap seni sebagai alat tunggangan kepentingan semu belaka. Seniman mengalami trauma politis dari kenyataan kehidupan politik yang korup. Seni bagai seniman hanya akan rusak jika tercampuri oleh senyawa yang bernama politik. Sedangkan politik sebagai seni tata menata kebijakan hanya akan terus terduksi maknanya jika tidak menjiwai hakikat dari seni itu sendiri. Perjumpaan diskursif antara seni dan politik harusnya kembali digalakan. Sebagaimana dalam sejarah, polemik kebudayaan telah memberi sumbangsih yang penting bagi kemajuan pemikiran kebudayaan dan karya cipta seni. Seni dan politik sudah sepantasnya kembali dipertemukan guna mewujudkan apa yang diimpikan oleh filsuf fenomenologi Martin Heidegger sebagai tatanan hidup poesis. Sebagai penutup dari video ini, saya akan membacakan sabda dari penyair Jerman, yaitu Bertolt Brecht, tentang sikap anti-politik dan betapa pentingnya politik. Buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung keputusan politik. Dia membanggakan sikap anti-politiknya, membusungkan dada dan berkoar, "Aku benci politik." Sungguh bodoh dia, yang tidak mengetahui bahwa karena dia tak mau tahu politik, akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri. Sekian dari saya, maaf bila ada kesalahan. Salam seni, salam budaya.